Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan hingga Allah datangkan hari ini di sore hari. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang membawa kita dari kebodohan, dari masa-masa jahiliyah hingga menapaki jalan yang lurus, jalan kebenaran. Alhamdulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang judulnya toxic marriage. Apa itu toxic marriage? Pernikahan beracun. Kok bisa? Ya bisa. Tapi sebelumnya, apa sih hakikat pernikahan? Sering dikatakan pernikahan itu menempuh bahtera, di mana suami dan istri sama-sama. Suami jadi nahkodanya, istri bantuin. Mengarungi luasnya lautan kehidupan, berdua hingga wafat. Itu tujuan pernikahan, dan masuk surga bersama-sama pada intinya. Banyak orang-orang yang merasa menikah itu biasa, Ustaz. Itu keinginan manusia menikah. Something natural katanya, sesuatu yang biasa. Padahal Allah Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran bahwa pernikahan adalah salah satu tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita naik pesawat ya, lihat gunung di bawah, Masya Allah, betapa kecilnya kita, sepele. Tapi kita nggak pernah kepikiran bahwa pernikahan itu sendiri tanda keagungan Allah berikan kepada kita. Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan pasangan kalian dari golongan kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah berikan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dan ini tanda-tanda keagungan Allah. Dengan adanya istri, suami menjadi tenang, rumah tangga menjadi tenang, tentrem. Yang tadinya jomblo, kemana aja gas, pergi sana, wah, udah ada istri, ana lebih tenang di rumah. Masya Allah, senyum lebar terus tiap hari. Sebelumnya nggak tenang. Betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan kita kesempatan hidup dalam keadaan tenang dan kedamaian dengan pasangan kita. Dan itulah salah satu tujuan pernikahan. Namun ada kalanya adanya konflik.
adanya perceraian. Bukan hanya masyarakat umum, sekelas ulama, sekelas sahabat terjadi perceraian. Tidak terlepas dari takdir perceraian. Seperti Zainab, kisah Zainab dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Cerai itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah cerai dengan Hafsah, tapi Allah perintahkan untuk rujuk kembali. Karena kadang itu nggak mungkin sama ana, Ustaz. Ana udah ngaji, apalagi daurah pernikahan. Sudah 20 tahun ana ikut daurah pernikahan, bisa jadi. Udah ikut ta'aruf syar'i, udah metode ini, udah baca buku ini, maka pasti aman dan pernikahan langgeng? Belum tentu. Sahabat aja bisa cerai. Yang ada Rasulullah SAW di hadapan mereka bisa. Ada kalanya pernikahannya tuh niatnya baik, awalnya benar. Tapi dengan berjalannya waktu terjadi kerusakan-kerusakan yang menyebabkan pernikahan itu jadi toksik alias beracun. Bukan hanya merusak kesejahteraan kedua belah pihak, antara suami merusak istrinya, istri merusak suami, enggak. Tapi bagaimana anak-anak, mertua, semuanya ikut terpengaruh karena dampak dari racun ini. Apakah yang dijadikan definisi toxic marriage itu? Kalau toksik kita tahulah artinya racun. Racun itu bisa berbahaya tergantung kadarnya. Semakin banyak, semakin cepat selesai. Pengertiannya adalah bagaimana hubungan suami dan istri yang dipenuhi dengan perilaku merusak. Nah, baik secara fisik, baik secara psikologis atau emosional. Dan dalam pernikahan yang toksik atau beracun, bisa jadi salah satu pihak saling merusak. Bisa jadi dua-duanya memang toksik. Padahal kalau kita lihat dari ayat Al-Quran tadi, bahwa agar menjadi tenang, menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dan toxic marriage ini bertentangan sekali dengan apa yang diharapkan dalam pernikahan. Apa sih ciri-cirinya toxic marriage itu? Pertama, komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi antara antara pasangan suami dan istri ini berujung pada pertengkaran. Apalagi kalau misalnya dua-duanya kerja, dua-duanya capek, sumbunya pendek jadinya. Sebentar-sebentar ngegas. Lihat ada yang gak sesuai, marah. Yang satu minta haknya, yang satu minta haknya. Dua-duanya bahkan mungkin bisa jadi lupa sama kewajibannya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergaulkan istri kita dengan baik dan sabar atas kekurangan pasangan. Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Maka pergaulilah mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Kemudian jika kamu tuh ada nggak suka dari mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi ketika kamu nggak suka, itu ada kebaikan di situ. Memang kadang kita berat untuk bersabar untuk perilaku istri.
Tapi kita tetap diperintahkan untuk berkomunikasi dengan baik. Baru pulang kerja capek, suruh cerita dari ujung sampai ujung. Aja capek ini, cerita deh, bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya suuzon atau cemburu atau curiga yang nggak sehat. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis." Hendaklah kalian menjauhi prasangka. Sesungguhnya prasangka itu apa? Seburuk-buruknya perkataan. Ketika kita udah mulai muncul prasangka tuh, jauhin. Kalau enggak makin nyala. Contohnya nih, istrinya nelpon bolak-balik. Di mana Mas? Baru berangkat udah ditanya di mana Mas. Kesannya udah lama nggak pulang-pulang. Aku nih mau main futsal sama teman-teman. Coba video call, tunjukin lapangan futsalnya. Suruh tunjukin lapangan futsalnya. Main futsal sama siapa? Sama si Fulan. Mana si Fulan? Nih si Fulan nih, kenalin nih. Istrinya pengen lihat tuh teman-temannya. Lagi di parkiran, nggak kedengeran suara mobil. Masya Allah. Terus story nih. Akhirnya apa? Habis video call, maafin ya istri Ana begitu. Malu dia. Malah istrinya menjatuhkan muruah suaminya tuh di hadapin orang-orang. Karena udah terbakar cemburunya, curiganya, pikiran buruk sama suaminya. Dan yang ketiga, tidak ada dukungan emosional. Jadi istilahnya tuh hidup bersama. Jadi mereka sama-sama pulang ke rumah yang sama, tapi suami nggak dapat ketenangan. Istrinya cuekin, suaminya nyuekin juga, masing-masing dengan handphonenya masing-masing. Saling punggung-punggungan kalau tidur. Mukanya bersinar dua-duanya di kasur. Karena apa? Ketika suami kerja, capek, meeting, ketemu klien, deadline, pulang tuh pengen tenang. Gak taunya istrinya diem aja. Begitu juga istri. Ketika dia mengalami bagaimana kegiatan di rumah, jangan disepelekan. Ada apa di rumah tadi? Ajak bercerita. Iya, tadi begini, begitu, begini, begitu. Nggak melulu punya kita lebih seru ceritanya, nggak melulu. Bisa jadi cerita dia lebih seru. Anak pulang, kenapa? Tadi ada yang kesurupan, Bi. Ada yang kesurupan ceritanya. Lari ke sini masuk rumah. Kadang dia pengen cerita aja. Makanya sudah sepatutnya kita terhadap pasangan kita mendukung emosional. Tanya bagaimana kabarnya, perasaannya. Karena ketika masing-masing dengan kehidupannya masing-masing, walaupun satu atap, dalam rumah tangga yang sah, punya anak, bisa tinggal hidup masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Kesepian. Ketika suami kesepian, istri kesepian, mulai terjadi cari figur lain. Ini yang menyebabkan ciri-ciri toxic marriage yang keempat, adanya perselingkuhan. Suaminya mulai browsing di Instagram, cari-cari akun ahwat. Nauzubillah. Komen sana, komen sini. Cari karena kesepian. Saling curhat, dengerin cerita sedih. Anak kan mau jadi penolong.
Kasihan dia kan mau hijrah. Ana bisa bantu dia hijrah nanti. Masya Allah. Jadi satria bershining armor katanya ya. Knight in shining armor, berusaha menolong. Istrinya didiamin, dia sibuk DM sana sini. Padahal apa yang wanita itu miliki juga dimiliki sama istri kita. Tapi setan kemas itu sedemikian rupa sehingga terlihat menarik, terlihat lebih menantang. Padahal kita diperintahkan ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita tertarik. Iza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu falyati ahlah. Jika kalian melihat sesuatu yang membuat kalian terkesima, maka datangilah pasanganmu. Karena itu dapat mengatasi apa yang bergejolak di hati kita tuh. Jangan diterusin. Maaf, kadang kita dapati selingkuhannya lebih buruk daripada istrinya. Perilakunya, casingnya, dan kualitasnya dibandingkan pasangannya yang sah. Kita bingung kok bisa, begitulah. Kok mau ya Ustaz? Karena ia terbiasa melakukan maksiat. Awalnya dari cerita-cerita, cari-cari, terbiasa dia. Akhirnya apa? Pasangannya gak terlihat lagi menarik. Dia melihat yang di luar sana lebih menarik daripada yang di rumah. Dia menyalahkan yang di rumah. Kamu sih dasteran terus, kamu sih. Ada yang salah, dia gak godul basar. Dia gak jaga pandangan dia. Yang salah bukan yang di rumah, tapi mata kita yang sibuk melihat semua. Kita hidup di zaman mungkin kita terlihat alim di rumah, tapi ternyata pandangan kita kemana-mana. Kalau zaman dulu mesti keluar, mesti pergi. Sekarang udah bisa nyebrang benua tuh kalau kita mau lihat dia. Nauzubillah. Sibuk scrolling terus dilihat, dinasehatin menggalakan dia. Lihatnya ahwat-ahwat yang pakai filter, sedangkan istrinya di rumah masa pakai filter kan nggak mungkin. Karena cantik tuh relatif. Akhirnya filter tuh jadi alternatif akhirnya. Dan kasihan istri kita di rumah. Udah kadang kalau ketemu pulang, mah gitu amat, iya pakai masker timun katanya. Lagi maskeran dia. Ini di luar kita sibuk melihat semua yang menor-menor, nggak jaga pandangan. Nauzubillah. Betapa ruginya bila perilaku itu kita terusin. Ini yang menjadi ciri-ciri toxic marriage itu. Akhirnya istrinya disalahin dan gak ada ujungnya. Yang kelima, ciri-ciri toxic marriage adanya KDRT. Kadang kita tahu KDRT pokoknya kekerasan fisik ya. Enggak, macam-macam KDRT sekarang. Dikatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus KDRT meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Dan Indonesia dalam keadaan darurat penanganan KDRT. Presentasi kasus kekerasan yang tercatat di Indonesia, ini datanya ya, 51% adalah KDRT. Dan KDRT ini sulit dilaporkan. Biasanya apa? Malu, takut. Dan bisa jadi angkanya jauh lebih tinggi daripada itu. KDRT itu macam-macam. Yang pertama nih, fisik.
Jadi suaminya pulang, istrinya dikasih triangle choke takedown gitu kayak UFC. Kasihan istrinya. Seorang muslim yang kuat tuh bukan yang dipakai buat nyakiti keluarga, tapi dia bisa nahan dirinya dari amarah. Hadis riwayat Bukhari dikatakan, laisa syadidul bisra'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi seseorang yang kuat itu bukan yang menang gulet, tapi ketika dia marah dia bisa nahan dirinya tuh. Kita laki-laki lebih kuat dari wanita. Niatnya pelan bisa kenceng. Dan istri yang lemah, suami yang lemah adalah suami yang melampiaskan amarahnya tuh sama istrinya. Dicaci, dimaki, dimarahin, dipukul, sampai biru-biru kadang. Ada kejadian, udah dibilangin jangan, tapi karena dia merasa egonya sebagai laki-laki, terus tuh kakaknya lindungin gak bisa, anaknya, istrinya masih tetap mau, walaupun kondisinya akan ada resiko dipukulin lagi. Subhanallah. Bila seseorang istri mendapatkan kekerasan fisik, ada solusi dalam Islam, khulu namanya. Jadi dia bisa menggugat, meminta cerai sama suaminya dengan mengembalikan maharnya. Apalagi udah nggak sholat, kekerasan fisik. Habis aku cinta, kita cinta dan benci karena Allah. Kekerasan KDRT yang kedua, verbal. Nah, ini hati-hati nih. Mungkin secara fisik kita bisa nahan, tapi verbal ini kadang cepat, gak sadar, menghina, membentak, maki-maki. Baru beli motor baru turunin, istri nutup pagar, kena dikit, marah-marah. Di mana mata lu? Masya Allah. Di sini bang dari tadi katanya. Lebih cinta sama motornya tuh daripada istrinya. Dan ternyata kekerasan verbal, KDRT verbal itu bukan berarti harus saling bantah-bantahan, saling ngediemin juga kekerasan verbal tuh, KDRT juga. Jadi istilahnya silent treatment. Bukan karena menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan, bukan, tapi emang didiemin aja, nggak mau diajak ngomong sama sekali. Tiap diajak ngomong, bungkam aja, nggak gerak sedikit pun. Dan ini juga ciri dari orang yang NPD. Nanti insya Allah kita bahas sedikit. Selanjutnya ada namanya kekerasan ekonomi. Apa kekerasan ekonomi? Suami-suami yang tidak memberikan nafkah pada istrinya. Pak, kita semua akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban jika kita tidak memberi nafkah kepada istri kita. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Apakah dia menjaganya atau dia membiarkannya? Lain kalau misalnya uzur, ada uzur syar'i, istri bisa minta tuh bantuan sama keluarga suami, saudara suami laki-laki, pokoknya hubungannya ada ahli warisnya, bisa bapaknya, bisa saudara kandungnya, jika memang dia ada uzur syar'i, misalnya cacat kah atau apa yang lainnya. Jadi hubungan nasab itu bukan melulu tentang warisan, nafkah juga bisa terkait.
Makanya mereka dinamakan wali, yang melindungi, yang menjaga. Dan jika karena pelit, sebagaimana kisah Hindun bin Utbah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syukh." Sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang pelit. Wala yu'tini ma ya'fini. Tidak memberiku apa yang cukup buatku. Wa waladi, dan anakku juga enggak cukup. Faqala, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Huzi ma yakfiki wa waladiki." Maka ambil tuh. Ambil yang kamu perlukan dan anakmu perlukan, dan kata kuncinya apa? Bil ma'ruf. Sesuai dengan urf yang baik. Sesuai keperluan. Ustaz, mau beli tas nih 300 juta, boleh gak ngambil? Gak boleh. Ngambil cukup buat makan, buat tempat tinggal, buat anak sekolah. Bukan pengen semuanya yang mahal-mahal. Dan ini salah. Ustaz, suamiku ngasih Ustaz, tapi dikit. Terus gimana Bu? Iya, dia padahal udah pergi tiap hari, tapi tetap aja sedikit katanya. Suaminya katakan, "Ana udah nyari nih, semua udah keliling, tapi qadarullah dapatnya segini." Dan itu anak kasih ke anak istri anak. Dan para ibu-ibu harus paham bahwa perintah memberi nafkah semampunya, bukan sebanyak-banyaknya. Allah katakan dalam Quran surat At-Talaq ayat 7, "Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah." Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya, Allah takdirkan cuma segitu, hendaklah dia memberi nafkah apa yang Allah berikan. Jadi kita nih suami ini kerja, memang wajib kerja, cari uang buat nafkah buat anak istri wajib. Tapi bukan sebanyak-banyaknya, semampunya kita. Allah takdirkan segini, bismillah. Allah takdirkan lebih, naikkan, bismillah. Karena kalau mau ngikutin standar tinggi, nah itu yang bahaya. Apalagi sekarang ada standar TikTok. Lihat sana sini ya kan, minta naik standarnya. Subhanallah. Ciri-ciri toxic marriage yang berikutnya adalah perilaku NPD. Apa NPD? Ada yang tahu nggak NPD? Ini ada hadiah nih dari panitia nih. NPD. Sebenarnya kalau dibahas bisa panjang lebar ini NPD. Kita ringkas sedikit. NPD dibantu gimana sih? Narsistik benar. Skip dulu ya. Narcissistic personal disorder. Jadi diambil dari nama bunga di orang Yunani sana. Jadi bunganya itu selalu bangga sama dirinya. Dan dikatakan oleh psikolog, NPD ini penyakit kejiwaan. Jadi gangguan kepribadian narsistik. Seseorang yang memiliki pola pikir dan perilakunya semua tentang dia. Fokusnya sama dia. Dia tuh ingin diperhatikan secara intens. Dan dihormati, dikagumi sama orang lain. Terobsesi pokoknya dengan dirinya. Qadarullah, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Anda rincikan sedikit ya, ciri-ciri pengidap NPD. Ini bisa introspeksi diri kita atau pasangan kita, dan bagaimana caranya agar kita tidak melanjutkan perilaku seperti itu. Karena ini gangguan kejiwaan, sadar nggak sadar. Yang pertama, dia memiliki rasa superioritas yang berlebihan, merasa dirinya lebih unggul, lebih istimewa dari orang lain.
Merasa the whole world revolve around them. Jadi dia ngerasa semua dunianya mengelilingi dia, berputar, dia the center of attention. Semua harus tentang dia. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, apa-apa nyari validitas. Validasi mulu kerjaannya. Inginnya dipuji sama orang-orang. Untuk mempertahankan harga dirinya, sehingga dia maksain tuh. Bagaimana caranya? Contohnya gini, baru belajar nih ABY, Arabia Bayna Yadik, buku 1, jilid 1 nih. Satu-satu ya Pak, luar biasa satu-satu. Terus apa? Keliling kemana-mana bawa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, biar dilihat orang. Karena dia pengen validasi, pengen dicap tolib, pengen dibilang senior hijrah. Yang ketiga, orang ciri-ciri NPD ini dia kurang empati. Dia nggak mampu memahami perasaan orang lain. Pokoknya dia aja, yang lain mah terserah perasaannya gimana. Dan kalaupun terjadi masalah, itu bukan gara-gara ana, gara-gara antum. Dan dia paling sering ngapain? Playing victim. Paham nggak playing victim? Selalu jadi korban. Setiap ada peristiwa, pokoknya dia korbannya. Ada bisa jadi dia pelakunya. Nah, tanya sama diri kita. Sering nggak kita sama istri playing victim? Nauzubillah. Yang selanjutnya, dia memiliki hubungan yang manipulatif. Manipulatif itu dia suka bermain-main dengan pemikiran orang lain. Ah, itu kan perasaan kamu aja. Ah, nggak mungkin lah aku seperti itu. Jadi dia berusaha memikir, merusak kenyataan yang sebenarnya ada. Dan dengan dia ganggu itu, kita jadi bertanya-tanya. Iya ya, jangan-jangan enggak. Misalnya suaminya nih, udah kerja benar-benar, udah nyaman, udah bisa ke kajian, bisa kerja kajian. Istrinya bisikin, ayo mas, cari promosi jabatan. Biar nanti kita bisa begini, bisa karir mas yang gitu mah biasa aja. Cari di tempat lain mas. Dia berusaha ganggu. Minta kenaikan gaji, ayo demo. Aku bikinin tulisannya katanya. Disuruh demo sama atasannya. Subhanallah. Dan ketika kurang empati, timbul apa? Ketidakpuasan dalam rumah tangga. Jadi istrinya maksa, suaminya masih bertahan. Akhirnya konflik tuh. Mulai ribut, mulai rame. Bukan cuma itu, pasangannya direndahkan sama orang NPD ini. Karena dia kan merasa superior. Bang, dia tuh bang, tetangga sebelah tuh bang, kerjaannya perusahaan asing, motornya baru, suaminya dikerdilkan, dihina. Kita memang sih kontraktor, ngontrak terus katanya, direndahkan. Suaminya udah berusaha ngasih nafkah. Ah, masa cuma begini sih nggak cukup? Padahal mah standar masyarakat cukup. Ngeluh, rumahnya panas nih. Ntar ada ular. Ada aja pintu buat menghina apa yang diberikan oleh suaminya. Dan ini menyebabkan terjadinya komunikasi yang buruk. Karena ketika orang NPD ya, keinginannya nggak dipenuhi, apa yang terjadi? Waduh, galak dia. Begitu juga suami. Ketika suami NPD nih, semua keinginannya ingin dituruti sama istrinya. Tapi kalau istrinya lagi capek, minta dukungan, boro-boro, udahlah, aku aja udah pijitin deh. Kamu ngurus anak-anak aja, aku nggak mau tahu deh.
Ini semua tentang aku. Bisa nggak menjadi seorang suami NPD itu? Bisa. Apalagi kita laki-laki. Kita asal laki-laki semua kita harus hadapi ini. Dan ini yang menyebabkan istri menjadi korban. Karena dalam toxic marriage, antara suami atau istri bisa dua-duanya, atau bisa salah satu. Dan ketika orang yang NPD, dia fokus sama kebutuhan dia sendiri. Apa yang diinginkan suami, istrinya atau pasangannya, dia nggak peduli. Yang penting Ana pulang pengen makan, pengen tidur, pengen mandi air hangat. Istri terserah. Begitu juga sebaliknya. Ketika misalnya suaminya pulang, aku ada kerjaan nih tambahan dari kantor, bantuin dong ngetikin nih selembar. Apa jawaban istrinya? Aku nih capek ngurusin rumah tangga, suruh ditambahin lagi job desk ini. Padahal nyuci di laundry kiloan, ya kan? Masak kan pesen. Masih ngerasa kebanyakan kerjaan. Subhanallah. Dan orang yang NPD, dia suka melakukan manipulasi. Atau istilahnya gaslighting. Ini banyak istilah-istilah asing nih. Memang beginilah kenyataannya. Jadi dia berusaha memanipulasi secara emosional untuk membuat pasangannya meragukan persepsinya. Biasanya yang sederhana, mereka tuh playing victim. Padahal orang-orang yang playing victim, padahal salah dia. Dia berusaha jadi korban. Ana nih korban. Padahal semua sumbernya dari dia. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi, ada larangan bagi orang-orang yang melakukan playing victim atau berbohong. La yadkhulul jannah khibbun. Gak masuk sorga tuh orang-orang yang berbohong. Yang salah dia, malah dia jadi korban, merasa korban. Tujuannya apa? Biar istrinya atau pasangannya bingung. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Misalnya gini, suaminya minta tolong ambilin makan. Terus istrinya datang bawain makanan. Ya udah deh, aku nggak makan deh, aku nggak usah makan aja deh, aku tidur aja deh. Gara-gara istrinya telat, mesti nyiapin dulu. Playing victim dia. Akhirnya istri jadi merasa bersalah. Dan ini merusak emosional pasangan kita, nauzubillah. Dan perilaku gaslighting, ya, ciri-cirinya dia suka mengabaikan perasaan pasangannya. Nah sekarang kita tanya sama diri kita, sudahkah kita tahu perasaan istri kita hari ini atau kemarin, atau melulu setiap hari perasaan kita yang kita jelaskan sama istri kita? Kita nggak mau tahu lah, terserah anti mau ngapain di rumah. Dan dia suka memutarbalikan fakta, menyalahkan pasangannya. Dan penyebab toxic marriage, ya, yang pertama, penyebabnya pertama adalah bodoh dalam perkara agama. Padahal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Pasangan suami dan istri harus belajar agama. Mendalami agama untuk apa? Untuk memahami haknya dan kewajibannya. Karena kadang kita sibuk meminta hak kita. Kita lupa kewajiban kita sama istri kita. Suami kalau nggak belajar agama, dia pikir pokoknya ini aku dapat uang, gajiku kasih semua sama ibuku. Padahal ibunya kaya raya. Dan istrinya dan anaknya dia nggak kasih nafkah. Aku mau bakti sama orang tua, tapi kewajibannya malah dia tinggalkan. Dan ini adalah pemikiran yang salah, karena dia bodoh dalam perkara agama. Penyebab yang kedua, karena dia tidak memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai agama Islam. Kadang tahu, udah tahu tuh,
Ini salah, ini benar, ini mesti dilakuin, ini nggak boleh dilakuin, tapi diterobos aja. Nggak apa-apa lah, Ustaz, sekali-sekali mengabaikan nilai-nilai Islam. Istrinya, "Ana mau kerja," minta kesetaraan gender, pengen di luar juga, pengen biar bisa beli apa aja, biar kalau nanti suaminya misalnya cerai, istrinya masih punya penghasilan katanya. Karena nafkah dari suami ini nggak cukup, Ustaz, nggak cukup. Apalagi kalau buat nutup gaya hidup katanya. Akhirnya apa? Kalau misalnya suami istri kerja, apa yang terjadi? Pulang kerja gimana? Capek. Udah sama-sama capek. Belum baru kerja, belum kena macetnya, ya kan? Udah gitu salah ngomong sedikit, selesai deh. Ribut semalaman. Besok begitu lagi. Capek lagi. Boro-boro mau melayani suami, diajak keranjang aja udah nggak mau. Kemarin ada teman ketemu Ana, "Ustaz, Ana tuh lupa kapan terakhir kali istri Ana ngambilin minum buat Ana." Subhanallah. Istrinya kerja juga. Ana terakhir kali kumpul sama istri, Ana lupa, kata dia. Ana tuh berusaha nyari nafkah, Ustaz. Kadang kalau lagi banyak Ana kasih, tapi kalau lagi nggak banyak ya secukupnya yang Ana bisa. Itu kata dia. Sampai dia lupa, subhanallah. Yang ketiga, penyebabnya adalah dia tidak mengikuti tuntunan Islam dalam memilih pasangan. Ini yang jomblo. Atau yang mau nikah lagi. Yang lampu kuning kemana tadi? Rasulullah SAW hadis muttafaqun alaih dikatakan tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita tuh dinikahi karena 4. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fasal bizati din taribat yada. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena agamanya. Jika kalian nikah karena agamanya, selamat insya Allah. Ustaz, tapi kadang kan nggak selalu, Ustaz. Gimana kalau yang agamanya 6, cantiknya 9, boleh nggak, Ustaz? Atau yang agamanya yang 7, cantiknya lebih. Nah, sudah sepatutnya kita untuk mencari yang agamanya baik. Insya Allah selamat. Apalagi kalau yang cantik. Bismillah. Azan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala amma ba'd. Kita melanjutkan sedikit. Yang kelima, dan ini banyak terjadi zaman sekarang, pengaruh media, pernikahan standar sosmed. Sering lihat-lihat sosial media, pola pikirnya berubah tuh. Dan mengubah bagaimana hubungan rumah tangga. Melihat bagaimana standar, oh nafkah pernikahan tuh segini ya. Ana mesti segini juga. Kalau di bawah itu kurang. Dan konten itu ya teman-teman, seringkali buat pencitraan, bukan benar-benar. Cuma dilebih-lebihkan aja. Biar FYP, biar viral. Dan ini merusak rumah tangga zaman sekarang. Orang percaya, iya ya, oh 7 juta nafkahnya. Anak kurang katanya. Masya Allah. Pada Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 32.
wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu. Dan buat laki-laki tuh udah ada jatahnya, sudah ada porsinya. Walin nisa nasibum mimma iktasabna. Dan buat wanita juga ada takarannya. Jadi ketika orang-orang dibikin beda-beda, kita semua ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang lebih. Itu memang udah Allah tetapkan. Dan kita masing-masing punya bagiannya masing-masing. Bukan dengan kita melihat ke sana, melihat ke sini, ingin terus. Nggak bakal ada ujungnya. Akan terus ingin naik tangganya. Dan ini dapat merusak rumah tangga kita. Dan solusinya, bagaimana solusi menghindari toxic marriage ini? Yang pertama, kita wajib mendidik keluarga kita. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah katakan kepada orang beriman, Pak. Insya Allah kita semua di sini mengaku beriman, bukan ya ayuhan nas. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik keluarga kita. Suami menasehati dengan kata-kata yang baik, istri juga mengatakan kata-kata yang baik, saling support dalam rumah tangga. Namanya manusia, kadang kita hilaf. Mas, gak boleh mas, rezeki itu udah Allah atur. Memang udah takdirnya mas segini, udah takdirnya mas dipecat, sabar, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Kan adem istri kalau kayak gitu kan, pulang habis dipecat misalnya, bukannya kita mau makan apa ini, itu tambah pulang, aku pergi lagi aja ya. Harus bisa saling support dan dengan ilmu agama. Yang kedua adalah dengan melatih diri kita berakhlak baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan aku paling baik sama keluarga. Jadi maksudnya gimana? Kita mencontoh Rasulullah SAW. Siapa yang tadi bantu pekerjaan rumah istrinya? Nyuci piring kah? Atau apa? Ada nggak? Ini hadiah nih. Ada nggak? Masya Allah, barakallahu fiik buat hadiah buat antum nih. Bantu. Tat, anak bantu tat, nguras toren. Berat juga itu. Bantu. Jangan melulu semua pokoknya urusan rumah tangga istri yang ngerjain. Dan kita sebagai suami yang ketiga harus memenuhi kebutuhan istri. Baik segi materi, biologis, emosional. Biologis juga loh. Gak boleh kita mentingin diri sendiri. Kita datangin kalau kita mau. Bisa jadi istri kita mau, kita gak tahu. Apa Ustaz, anak tinggalin dia 2 bulan. Bisa zolim kita kalau seperti itu. Yang keempat, kita terlibat dalam tarbiyah istri dan anak. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan kita akan ditanya atas bawahan kita. Ya anak dan istri kita akan ditanya. Alangkah ruginya ketika hari itu datang dan keluarga kita datang dan kita berlari dari tanggung jawab di hari kiamat. Yauma yanfiru min akhi wa ummihi wa abi. Ketika orang berlari dari bapaknya, dari anaknya, dari keluarganya, karena masing-masing itu minta tanggung jawab. Dan bagaimana kita tanggung jawab kita? Apakah sudah kita kerjakan semampu kita? Atau kita kerjakan semau kita? Langkah yang berikutnya adalah dengan bersikap lembut dan berkata baik sama pasangan. Innallaha yuhibbur rifqa
fil amri kullihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka menyukai kelembutan dalam setiap perkara-perkara kita. Bagaimana lisan kita? Karena kadang namanya kemacetan ya, panas di motor sampai rumah mau lembut tuh berat. Harus agak disetem dulu tuh. Sebelum masuk pintu tuh kita udah harus bismillah, mau lembut nih anak. Harus diniatin. Ya, jangan langsung buka helm langsung wah. Harus diniatin lemah lembut tuh. Dan berlatih. Karena nggak mudah untuk berlaku lemah lembut. Apalagi buka, wah berantakan rumah, gimana tuh kita mau lemah lembut tuh. Benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin. Karena ketika kita mampu berlemah lembut sama pasangan kita, dia akan merasakan bagaimana sesungguhnya rumah tangga yang sejati. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.